Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bunda Profesor Dr. Siti Hartinah DSMM selaku dosen pengampu MK Kepemimpinan Pedagogi. Dalam hal ini saya Agus Rianto, NPM 73228/2010. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu tentang peran pemimpin dalam manajemen konflik. Konflik merupakan aspek tak terhindarkan dalam kehidupan organisasi yang dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, peran pemimpin memainkan peranan yang sangat penting dalam mengelola konflik agar tidak mengganggu produktivitas dan hubungan kerja. Pemimpin modern harus mampu mendorong orang yang dipimpinnya agar menemukan ide-ide sendiri, berpartisipasi aktif, dan mau menerima banyak perbedaan dan keragaman, lalu menciptakan kondisi yang merangsang konflik positif yang terkendali dan menyelesaikannya dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, seyogianya kita sudah mengetahui dasar atau dalil tentang kepemimpinan. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Definisi pemimpin menurut Kartini Kartono tahun 2003 menjelaskan bahwa pemimpin adalah seseorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kelompoknya dan yang memainkan peranan penting dalam merumuskan ataupun mencapai tujuan-tujuan kelompok. Sedangkan menurut Matondang tahun 2008 mengatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan. Peran pemimpin. Salah satu peran pemimpin dalam organisasi adalah mampu mengendalikan konflik, baik konflik yang kecil maupun konflik dalam skala besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Sobri tahun 2014 mengatakan bahwa konflik tidak bisa dihindari, sebab konflik ada di mana-mana, terdapat interaksi, di situ pasti ada konflik. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah bagaimana mengelola konflik secara profesional. Di sini peran pemimpin sangat dibutuhkan, yaitu dalam mencari dan memberi informasi, mempengaruhi orang lain, membangun hubungan, dan membuat keputusan. Peran pemimpin yang demikian akan kita bahas pada slide selanjutnya. Peran pemimpin yang pertama adalah mencari dan memberi informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting. Informasi yang didapatkan dan disampaikan harus benar dan terbukti keakuratannya, sehingga informasi tersebut bisa menjadi rujukan mengambil langkah selanjutnya. Yang kedua adalah mempengaruhi orang lain. Kemampuan mempengaruhi orang lain bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pengaruh langsung adalah saat pemimpin menyampaikan pendapatnya di forum disertai dengan data, sehingga orang yang mendengarkan bisa menerima pendapat tersebut. Contoh pengaruh tidak langsung adalah dengan memberikan suri tauladan yang bisa dicontoh oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah membangun hubungan. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bagaimana memotivasi teamwork atau tim kerja, menangani dan mendelegasikan tanggung jawab, mendengarkan umpan balik atau feedback, dan memiliki fleksibilitas untuk memecahkan masalah di tempat kerja yang selalu berubah. Seorang pemimpin organisasi harus memiliki gaya komunikasi kepemimpinan yang tepat agar bisa membawa organisasinya mencapai tujuannya. Yang keempat adalah membuat keputusan. Pengambilan keputusan membutuhkan pengamatan terhadap situasi dan kondisi yang ada secara seksama dan mendalam, serta mengadaptasi pendekatan penyelesaian masalah, sehingga keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan bersama dan mengatasi masalah yang ada agar berdampak signifikan bagi tim kerja. Selanjutnya, kita melangkah ke manajemen konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, sedangkan konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Jadi, manajemen konflik dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mengendalikan perselisihan untuk mencapai sasaran yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Muhammad Afzalur Rahim, manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi di antara dua atau lebih pihak. Dalam pandangan Rahim, manajemen konflik meliputi 3 tahap, yaitu pengenalan, analisis, dan penyelesaian. Tujuan manajemen konflik adalah 1. Mencegah kemungkinan terjadinya konflik.
Dua, menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Yang ketiga adalah mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. 3 tahapan manajemen konflik menurut Muhammad Afzalur Rahim tahun 1986, yaitu yang pertama adalah pengenalan. Pada tahap pengenalan, pemimpin harus dapat mengidentifikasi sumber-sumber konflik yang ada dalam organisasi. Yang kedua adalah analisis. Pemimpin harus dapat menganalisis konflik yang ada dan menentukan dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga adalah penyelesaian. Pemimpin harus dapat menentukan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi konflik dan mengeksekusi tindakan tersebut. Kesimpulan dari pemaparan materi yang saya sampaikan adalah manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengelola konflik yang terjadi dalam organisasi. Fungsinya antara lain mencegah timbulnya konflik, mengelola konflik yang sudah terjadi, menyelesaikan konflik, meningkatkan kualitas hubungan, mengembangkan keterampilan komunikasi, meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas organisasi, mengembangkan kemampuan negosiasi, meningkatkan kemampuan dalam mengelola emosi, membuat organisasi telah lebih adaptif, mengembangkan kemampuan dalam mengelola perbedaan, mengembangkan keterampilan dalam mengambil keputusan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Demikian pemaparan materi dari saya tentang peran pemimpin dalam manajemen konflik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman yang menyimak materi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.